Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai listrik dinamis bagian 3, yaitu tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Oke, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Anak-anak, ingat kembali pembelajaran kita pertemuan sebelumnya. Jadi ini Ibu punya sebuah rangkaian listrik. Yang namanya rangkaian listrik, kata Ibu, terdapat beberapa hal. Yang pertama, di sini ada baterai. Baterainya itu merupakan sumber listriknya. Selanjutnya, di sini terdapat saklar yang nanti untuk menyalakan atau memutuskan arus listriknya. Selanjutnya, di sini kita terdapat yang namanya kabel atau kawat penghantar arus listriknya tersebut yang nanti akan berjalan dari kutub positif menuju kutub negatif. Dan yang terakhir terdapat alat elektronik. Contohnya di sini kita punya lampunya nih. Kemudian dengan adanya hal di atas maka akan mengalirlah arus listrik. Kalau ada hal-hal di atas ini, alur listriknya tersebut akan mengalir dan apabila saklarnya ini dalam keadaan tertutup seperti ini ya. Proses pergerakan arus listrik ini akan dipengaruhi oleh yang namanya tegangan listrik. Nah, ini ada hal baru yang nanti akan dilambangkan dengan V besar dan akan dihambat oleh yang namanya hambatan listrik atau dilambangkan dengan R. Jadi ada hal baru ya, ada yang namanya tegangan listrik dan ada yang namanya hambatan listrik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu hambatan listrik atau disebut juga nama lainnya disebut dengan resistensi yang nanti disingkat dengan huruf R besar. Oke, apa itu hambatan? Hambatan yaitu kemampuan suatu bahan, benda untuk menghambat atau mencegah arus listrik. Namanya menghambat kan? Di sini hambatan. Jadi dia gunanya menghambat aliran arus listrik. Nah, atau boleh diartikan penghambat aliran dalam kawat penghantar. Jadi dia akan menghambat nih nantinya. Penghambat ini nanti akan ada berbagai jenis faktor yang mempengaruhinya. Misalnya kita punya kabel yang satu, kabelnya agak lebih lebar dibanding kabel yang lain. Itu bisa juga nanti menghambat menjadi hambatan listrik. Atau bisa juga nanti suhu. Suhunya semakin tinggi akan menghambat listriknya juga seperti itu. Selanjutnya, satuan dari hambatan listrik adalah seperti ini. Nah, gampangnya seperti ini ya. Ini kita baca dengan ohm. Ya, ini adalah satuan dari hambatan listrik. Untuk gambar dari hambatan listrik biasanya pada rangkaian digambarkan nanti dengan seperti ini. Nah, ya kayak detak jantung kelihatannya ya. Atau kalau dalam rangkaian digambarkan seperti ini. Ya. Jadi itu adalah hambatan listrik. Kita bahas sekilas saja. Ini nanti akan anak-anak pelajari di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada yang namanya tegangan listrik atau voltase yang nanti dilambangkan dengan huruf P seperti ini. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik arus. Nah, nanti kita lebih bahas nih apa pengertiannya dan ini satuannya itu adalah V ya, volt nanti satuannya tersebut. Untuk satuannya itu adalah volt yang nanti disingkat dengan huruf V seperti itu. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum Ohm di sini. Oke, apa itu hukum Ohm?
Jadi ada seorang ahli bernama George Ohm mengemukakan hubungan antara kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik. Nah, ini yang namanya George Ohm itu ya. Apa sih yang dikatakan oleh George Ohm ini? Menurut dia, dalam bunyi hukum Ohm, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Oke, pasti bingung anak-anak semuanya ya kalau dijadi kata-kata seperti ini. Ibu akan jelaskan lebih sederhana bunyi dari hukum Ohm ini. Tapi kita lihat dulu analoginya seperti ini. Nah, jadi kuat arus listrik itu mengalir pada penghantar, dia ibaratkan seperti ini. Ibaratkan ada air yang kita jalankan dalam suatu pipa. Nah, jadi airnya ini nih, contohnya ini airnya. Jadi arus listrik itu kita ibaratkan dengan air, dorongan air itu kita ibaratkan dengan tegangan listrik, dan nanti yang ada ini pipanya mengecil atau hambatan yang terjadi itu adalah hambatan. Jadi air ini kalau dia akan lebih kuat berjalannya, kalau tegangannya kuat kan, kalau didorongnya lebih kuat nggak jalannya nanti. Jadi semakin kuat. Jadi kalau kita bilang dia berbanding lurus dengan tegangan. Ya, dengan tegangan atau tadi kita bilang tegangan itu beda potensial. Jadi kalau tegangannya semakin tinggi, arusnya ini semakin tinggi. Itu maksudnya berbanding lurus. Kalau berbanding lurus tuh yang satu tinggi, yang lainnya juga akan tinggi. Sedangkan ini hambatan. Kalau hambatan kita ibaratkan di sini, pipanya semakin kita kecilin. Jadi kalau semakin kita gedein hambatannya, airnya semakin mudah nggak berjalannya. Semakin susah kan? Jadi dia akan berbanding terbalik namanya. Jadi kuat arus listrik akan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Jadi dari kesimpulan kita ini, kita akan dapatkan suatu rumus. Nah, rumusnya itu ini hampir sama dengan rumus kita pada pertemuan pertama listrik dinamis. Kalau yang di sini kita melihat hubungan antara tegangan dan hambatan listrik. Jadi I sama dengan V per R. Nah, apa itu? I itu ada kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian V yaitu tegangan, satuannya volt. Dan R adalah hambatan, satuannya. Ini apa bacanya tadi adalah ohm. Jadi kalau pada pertemuan kita sebelumnya, itu I sama dengan Q per T. Kenapa? Karena kita melihat hubungan muatan dengan waktu. Nah, seperti itu. Kalau yang di sini yang kita lihat adalah hubungan tegangan, hambatan listrik, dan arusnya. Selanjutnya di sini, kalau kita lihat rumus yang seperti ini, kita bisa juga membuat rumusnya dalam bentuk segitiga. Sama ya. Ini yang untuk pertama tadi. V, I, R. V-nya di atas, I-nya di sebelah kiri bawah, R-nya sebelah kanan bawah ya. Jadi kalau yang ditanya I, berarti ini. Nah, lihat garisnya, ditutup bagian I-nya ini, jadi V per R. Kalau yang ditanya V, V-nya ditutup. Nah, kalau di sisi samping ini dikali. Sama juga kalau misalnya di sini yang ditanya R, R-nya kita tutup. Nah, ini per kan, jadi V per I. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan bahas lagi nih hubungan antara tegangan dan hambatan tadi. Nah, jadi ini kita ibaratkan tadi kan, kata Ibu, kita ibaratkan suatu arus listrik itu berjalannya seperti jalannya air di dalam pipa. Jadi dorongan air itu adalah si tegangan listrik. Nah, kemudian sedangkan apa yang menghalanginya, misalnya pipanya semakin kecil atau nanti ada pipanya itu bagiannya mengecil, itu adalah hambatan. Oke, jadi tegangan listriknya ini ibaratkan dorongan arusnya. Jadi kalau dorongannya semakin besar, kuat arusnya juga akan semakin besar. Tetapi kalau misalnya ini contohnya semakin sempit pipa yang dilalui, maka semakin sedikit juga jumlah air yang mengalir, dan sebaliknya kalau pipanya semakin besar, maka air yang mengalir semakin besar juga gitu. Hambatannya lebih sedikit. Kalau hambatannya lebih sedikit, arusnya nanti lebih
banyak berjalannya. Kalau ini semakin kuat tekanan air atau kita ibaratkan dengan tegangan listrik, semakin banyak juga air atau arus yang mengalir dan sebaliknya nih. Oke, kita bahas contoh soal pertama. Di sini Ibu ada suatu rangkaian nih. Pada rangkaian Ibu ini nih ada V, ini adalah voltasenya ya, atau tegangan listrik, dan ini ya ada gambar seperti ini, detik-detak jantung kata Ibu tadi apa? R atau hambatan listrik. Jadi soalnya seperti ini. Sebuah rangkaian mempunyai tegangan sebesar 1,5 volt dan memiliki hambatan 0,3 ohm. Hitunglah besar arus listrik. Nah, arus listrik yang harus kita lakukan, kita harus buat diketahui dulu. V-nya berapa? Ada 1,5 volt. Kemudian diketahui lagi ya, ada angka-angkanya. Ada ini 0,3 yaitu hambatan yaitu R 0,3 ohm. Dan yang ditanya adalah arus listrik. Ini untuk jawab, nih rumus kita tadi ya. Arus ini adalah ditutup ini, berarti V per R. Ini jawabnya adalah I sama dengan V per R. Nah, kita punya V dan R kan? Kita tinggal masukkan saja di rumusnya. V-nya tadi ada 1,5 volt, kemudian R-nya 0,3. Nah, ini lambang dari ohm. Ini kalau kita bagi atau kali 10 juga boleh, atau sama-sama coret komanya ini dulu bisa. Jadi 15 bagi 3, ini hasilnya adalah 5 ampere ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Nah, ini Ibu ada rangkaian lagi nih. Rangkaian Ibu ini di sini yang diketahui ada I. I ada kuat arusnya 0,5 ampere, ada R. Ada hambatannya 4 ohm. Berapa V katanya? Jadi kita tinggal ya, sebuah rangkaian mempunyai arus sebesar 0,5 ampere dan memiliki hambatan 0,4 ohm. Hitung besar tegangan listriknya. Oke, kita bikin diketahuinya terlebih dahulu. I-nya 0,5 ampere, R-nya 4 ohm. Kemudian yang ditanya adalah V. Ini sama, nah, tinggal rumusnya saja ya. Kalau yang ditanya V, V-nya kita tutup nih. Nah, V-nya ditutup, berarti kalau letaknya bersampingan ini dikali I dikali R. Jawab. Untuk ini V sama dengan I kali R, tinggal kita masukkan. V sama dengan 0,5 ampere dikali 4 ohm. Nah, 0,5 kali 4 berapa? Ini hasilnya adalah 2 volt. Ya. Selanjutnya, masuk ke contoh soal ketiga. Di sini ada V-nya. Nah, voltasenya ada 12 volt. Tegangannya ya, ada I-nya, arusnya 2 ampere. Nah yang ditanya di sini R-nya berapa? Ini sama, diketahuinya tadi di sini, diketahuinya V-nya sama dengan 12 volt. Selanjutnya I-nya ada 2 ampere dan ada ditanyanya pada R-nya berapa? Tutup R ini sama dengan V per I, kita tutup R-nya nih. Jadi ini ada per-nya. Jadi R sama dengan V per I. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Sama dengan 12 volt per 2 ampere. Jadi satuannya harus ditulis ya, nak. Nah, I-nya sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6 ampere. Oke, kita akan masuk ke hukum yang satu lagi yaitu hukum Kirchhoff. Jadi di sini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu ditemukan oleh Gustav Kirchhoff yang hidup pada 1800-an. Ini sudah lama sekali ya anak-anak. Untuk hukum ini dinamakan dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law. Ini disingkat dengan KCL. Hukum Kirchhoff ini ada beberapa, tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hukum 1 Kirchhoff. Apa bunyi dari hukum 1 Kirchhoff itu? Bunyinya adalah jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah simpul adalah 0. Apa sih maksudnya? Jadi bisa kita sederhanakan dengan seperti ini. Jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi seperti ini.
kita anggap secara sederhana, Ibu buat ilustrasinya di sini. Ini Ibu punya jalan, ada jalan A, ada jalan B, ada jalan C. Nah, di jalan A Ibu ini arahnya masuk ke titik percabangan, jalan B Ibu juga masuk. Sedangkan untuk jalan C arahnya keluar nih. Kemudian kita menentukan, kita lihat titiknya. Kita harus lihat titik percabangannya di mana ya. Jadi arah masuk atau keluarnya dari titik percabangannya ini. Kemudian dari titik A Ibu masuk 3 mobil. Kemudian dari titik B masuk 2 mobil nih. Kemudian pada jalan yang C ada berapa mobil yang jalan atau keluar nanti? Jadi secara logika saja kita tahu ya, karena yang masuk dari sini 3, yang masuk dari sini 2, yang akan keluar dari sini ada 5. Jadi ada 5 mobil yang keluar. Jadi maksudnya tadi yang Ibu sebutkan jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar itu seperti itu. Jadi yang masuk berapa? Kita jumlahkan. Misalnya di sini ada 3, di sini ada 2, kita jumlahkan 5. Yang keluarnya berarti harus sama dengan jumlah yang ini. Atau kalau misal bentuknya jalannya seperti ini. Ya, ada jalan A, B, C, dan D Ibu punya. Arah arus yang A-nya masuk nih, yang B-nya juga masuk, yang C-nya keluar, yang D-nya juga keluar. Dari yang A, Ibu juga masuk 3 mobil. Dari yang B, Ibu masuk nih 2 mobil. Kemudian kalau misalnya 1 mobil keluar dari jalan yang C, dari jalan yang D berapa keluarnya di sini? Nah, jadi bagaimana? Ini ada 5 mobil yang masuk semuanya. Ini udah keluar 1, berarti tinggal berapa di sini? Ada 4. Jadi jumlahnya nanti di sini itu sama dengan 0. Nah, karena semuanya yang masuknya sama dengan yang keluarnya, makanya tadi jumlah aljabarnya sama dengan 0 katanya. Kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya seperti ini. Jadi ini I, ini adalah arus. Jadi Ibu punya beberapa arus di sini. Ada I1, ada I2, ada I3, ada I4 dan I5 nih. Anak-anak lihat arah panahnya dari titik cabangnya di sini. Untuk I1 dan I2 Ibu itu arahnya masuk. Sedangkan untuk I3, I4, dan I5 itu arahnya keluar. Ini contoh arus dari Ibu ya. Kemudian, ini Ibu punya ada namanya nih. Penulisannya seperti E, tapi ini dibacanya dengan sigma namanya. Ya, sigma itu apa? Sigma itu adalah jumlah. Jadi kalau orang melambangkan jumlah, dilambangkan dengan sigma seperti ini. Jadi sigma arus pada suatu titik percabangan itu adalah 0, atau jumlah arus pada suatu titik percabangan itu sama dengan 0. Sigma arus yang masuk ke percabangan sama dengan sigma arus yang keluar dari percabangan. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar nih. Atau kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini. Jumlah atau sigma I arus masuk sama dengan jumlah I keluar. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah I keluar. Contohnya seperti ini. Kalau gambar contoh soal kita seperti ini. Ini yang masuk ada apa tadi? Ada I1, ada I2. Sama dengan yang keluar ada apa? Ada I3, I4, dan I5. Jadi itu ya, seperti itu. Tapi nanti untuk contoh soal gambarnya tidak selalu seperti ini. Ada berbeda. Nanti yang penting anak-anak ingat rumusnya cuma ini. Yang masuknya yang mana, yang keluarnya mana. Jadi harus anak-anak perhatikan gambarnya di sini. Nah ya, panahnya ini ke arah mana itu yang paling penting diperhatikan. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di atas. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, berapa nilai kuat arus pada I5 nih ditanya. Pada I5 berapa nih? I5 nih dia tanya yang goyang-goyang ini. Jadi kita lihat nih. Pertama, kita harus buat diketahui dulu untuk memudahkan kita. Untuk diketahui, kita harus membuat arus yang arahnya masuk ke titik percabangan sama arus yang arahnya keluar. Jadi kita kelompokkan masing-masing. Yang masuk I-nya mana,
Yang keluar I keluar mana nih? Nah, yang masuk kita lihat aja arah panahnya. Ada I1. Kemudian ada berapa lagi? Ada I3. Jadi kita buat besarnya langsung I1 18 ampere, 3 ada 12 ampere. Kemudian untuk I keluar, kita lihat nih dari arah panahnya. Ada I2 15 ampere, kemudian ada I4 8 ampere dan ada I5. I5 berapa? Ini yang ditanyakan di soal, berarti ditanya berapa I5. Selanjutnya di sini kita tinggal mencari, kita tinggal buatkan rumusnya tadi. Nah, kita punya rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar atau jumlah yang masuk. Kita buatkan jumlahnya. Kita tuliskan dulu I yang masuk ada apa saja tadi. Ada I1 tambah I3. Karena namanya jumlah harus kita tambahkan. Sama dengan jumlah I keluar. Ada I2 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Untuk I1 ada berapa tadi? Ada 18 ampere. I3 ada 12 ampere. Kemudian I2 nih kita masukkan sama dengan 15 ampere tambah I4 8 ampere tambah I5. I5-nya tidak ada. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita masukkan I5 terlebih dahulu, yang lainnya kita selesaikan. 18 tambah 12, ini kita dapat 30 ampere. Kemudian 15 tambah 8 ada 23 ampere ditambah dengan I5. Nah, ini bagaimana? Nanti ini nggak bisa nih, 23 ditambah I5 nggak bisa karena nggak ada angkanya di sini ya. Jadi nggak bisa. Yang ini dipindahkan, yang sama-sama satuannya ampere nih, bisa dipindahkan. Kalau pindah dia pindah kasta, beda kasta. Dia yang awalnya dia positif, kata ibu kan dia jadinya negatif. Kalau dia menyeberang seperti ini, yang positif dia jadinya negatif. Oke, bagaimana jadinya tuh? 30 ampere dikurang 23 ampere. Jadi yang awalnya positif dia nih jadi negatif di sini. Sama dengan I5. I5 sama dengan 7 ampere. 30 ampere dikurang 23 ampere sama dengan 7 ampere. Jadi jawabannya I5 adalah 7 ampere. Untuk soal yang kedua, kita lihat nih. Hampir sama dengan soal yang pertama, gambarnya saja. Kita yang ditanya di sini ada I3-nya berapa? Kita punya I1, ada I2 nih, ada I4. I3-nya tidak ada. Yang ditanya di sini adalah I3 karena belum ada nih angkanya. Bagaimana caranya? Ini hampir sama dengan cara yang pertama, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan I masuknya berapa, I keluarnya ada apa saja. Untuk I masuk, di sini ada yang arah panahnya ke dalam nih, ke arah dalam dari titik percabangannya. Ada I1, ada 5 ampere, kemudian ada I2, 3 ampere, dan ada I4 yaitu 2 ampere. Kemudian I keluarnya ada yang arahnya keluar, di sini ada I3 dan nggak tahu berapa. Nah, jadi titik-titiknya nih. Nih ditanya ini juga sama nih, ada I3. Nih untuk rumusnya sama dengan tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigmanya kita jumlahkan semua yang masuk, ada apa saja? Ada I1 tambah I2 tambah I4 sama dengan sigma I keluar. I keluarnya cuma ada 1, berarti I3. Ini sama dengan bagaimana nih? 5A, 5 ampere tambah 3 ampere tambah 2 ampere. Ini sama dengan I3. I3-nya sama dengan jumlah dari ini semua, yaitu 10 ampere I3-nya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Buat tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.